Anda menyaksikan NTV Insight, saya Muhammad Irsal. Pemirsa, ibadah haji merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Meski bersifat wajib, ibadah haji ini diperuntukkan bagi seluruh umat muslim yang baik secara fisik dan finansial. Namun karena adanya keterbatasan kuota haji tiap tahunnya, banyak juga umat muslim yang memutuskan untuk melakukan ibadah umroh. Pada dasarnya umroh mirip dengan haji. Perbedaannya terdapat pada rukun dan serangkaian ibadah yang perlu dijalankan. Banyak yang menyebut umroh adalah haji kecil. Namun sayangnya niat baik para calon jemaah haji atau umroh rupanya tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan berkedok ibadah haji dan umroh. Sengkarut dugaan penipuan dan penggelapan dana ibadah umroh yang menjerat Hanania Travel akhirnya berujung di kepolisian. Ribuan calon jemaah dari berbagai kloter keberangkatan gagal terbang ke Tanah Suci dan harus menelan pil pahit lantaran uang tabungan mereka raib tanpa jejak. Berbagai cara dilakukan Hanania untuk meyakinkan calon jemaah yang akan berangkat umroh, termasuk menggandeng selebgram. Senin lalu, selebgram dan influencer Keanu Angelo diperiksa polisi terkait dugaan penipuan Hanania Travel. Setelah diperiksa di Polda Metro Jaya, Keanu dicecar 25 pertanyaan. Dalam pernyataannya, Keanu tidak terima uang endorse. Kita lihat. Selebgram bernama asli Keanu Muhammad Miftahudha itu menegaskan hanya kerjasama dengan melakukan barter dengan Hanania Travel. Hanania memberangkatkan Keanu pada 2 tahun lalu, 29 Juli hingga 10 Agustus 2024 dengan kewajiban memberikan testimoni ke publik. Dia menegaskan bahwa tidak menerima aliran dana apapun dari Hanania Group. Keanu menegaskan akan mendukung dan mengikuti secara kooperatif apa yang diselidiki polisi. Hanania Travel menawarkan kerjasama tersebut sejak Mei 2024. Keanu mengaku pertama kali kenal dengan bos Hanania Travel, Ahmad Syafarhan di Bali awal Mei. Keanu menegaskan saat itu menjadi pertemuan pertamanya dengan Farhan yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Dia belum pernah kenal dengan Farhan sebelumnya. Sempat pikir-pikir, Keanu akhirnya tanda tangan kontrak akhir Mei 2024. Kerjasama Keanu dengan Hanania Travel terjalin hanya selama perjalanan. Selain membawa rekening koran, Keanu juga membawa bukti lainnya. Dalam pemeriksaan, Keanu juga menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi. Keanu turut prihatin dengan nasib para jemaah yang diduga menjadi korban Hanania. Dia juga menganggap masalah ini sebagai musibah untuknya. Ia mengaku sudah memeriksa detail perusahaan Hanania sebelum menerima kerjasama. Saat itu, Hanania sudah punya reputasi yang cukup baik. Keanu juga meluruskan beberapa informasi yang tidak benar. Salah satunya, Keanu disebut masuk dalam kepengurusan Hanania Group. Selain Keanu, ada 4 influencer lain yang dijadwalkan pemeriksaan pada Senin lalu, namun tak ada yang hadir. Salah satunya yakni Aukarin atau Karin Novilda yang juga berstatus sebagai influencer atau selebgram. Polisi terus melakukan penyidikan terkait penipuan ratusan calon jemaah umroh Hanania Travel. Sebanyak 70 saksi saat ini telah diperiksa polisi. Polisi mengungkapkan hasil pelayanan pembukaan posko pengaduan korban Hanania Travel ini sudah mencapai 687 laporan yang masuk ke polisi. Paket umroh yang ditawarkan ini berkisar antara 30 juta hingga 35 juta per jemaah. Kita akan ungkap modusnya, termasuk paket hemat dengan transit di Dubai yang memberikan kesempatan bagi jemaah untuk beribadah sekaligus menikmati wisata singkat. Selain itu, label rekor muri dan akreditasi B yang digunakan travel tersebut membuat banyak calon jemaah semakin percaya. Untuk mengelabui para calon jemaah, pemilik Hanania Travel diduga menggunakan berbagai alasan untuk menghindari kewajiban memberangkatkan para jemaah. Perang di Timur Tengah dijadikan alasan untuk menunda keberangkatan para calon jemaah pada Maret lalu dan berlanjut hingga
keberangkatan April 2026. Perwakilan korban Hanania Travel menyebut ada sekitar 2.500 jemaah yang gagal berangkat akibat penipuan ini. Dan dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai 100 miliar rupiah. Namun meski ada masalah, Hanania Travel tetap membuka layanan memberangkatkan pada 2026 dengan harapan bisa mendapat penghasilan lebih untuk menutup kekurangannya di 2025 lalu. Sistem gali lubang tutup lubang inilah yang membuat dana jemaah kloter Juni, Juli, Agustus 2026 mendatang lenyap tak tersisa meski mereka belum diberangkatkan. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ahmad Syah Farhan selaku pemilik Hanania Travel dan Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional sebagai tersangka. Kasus dugaan penipuan atau penggelapan dana perjalanan umroh. Kita bahas kronologinya. Para korban sepakat menyelesaikan di kantor polisi setelah tidak ada kejelasan mengenai keberangkatan umroh dan uang mereka. Penetapan ASF sebagai tersangka dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Hasil penyidikan, Farhan ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Adapun pasal yang dikenakan terhadap Ahmad Syah Farhan adalah dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 486 KUHP dan atau pasal 607 KUHP. Kita lihat korban 687 orang ini kembali ditambahkan dalam daftar panjang calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan oleh Hanania Travel di posko pengaduan korban di Aula Satya Haprabu Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Korban penipuan umroh minta pengusutan aliran dana Hanania Travel dikebut. Sementara soal kerugian, korban dalam kasus ini menderita kerugian sebesar 12,14 miliar. Dan kasus penipuan berkedok haji atau umroh di Indonesia bukan kali pertama terjadi. Kita ingat kasus pada tahun 2017 maksud kami. Ada kasus First Travel dengan modus paket umroh seharga 11 juta rupiah. Ini menggunakan skema Ponzi. Kerugian pada saat itu ditaksir mencapai 905 miliar rupiah dengan total korban 63.310 calon jemaah. Dan uang ini digunakan oleh para pemilik untuk bergaya hidup mewah. Ketiga tersangka sudah dihukum 20 tahun, 18 tahun, 15 tahun dan denda 10 dan 5 miliar rupiah. Kita lihat yang kedua. Ini ada juga penipuan Abu Turs yang terjadi pada 2018. Sama halnya seperti First Travel yang menggunakan modus paket umroh murah. Ya, bahkan paket umrohnya bisa dicicil dengan kerugian mencapai 1,2 triliun rupiah dari 96.000 calon jemaah yang sudah menyetor dana umroh. Dan dana ini digunakan untuk investasi model bisnis lain. Pimpinan Abu Turs divonis bersalah atas penipuan dan TPPU di PT Solusi Balat Lumampah. Oke, kita lihat yang kedua. Yang berikutnya maksud kami yang ketiga, ada PT Solusi Balat Lumampah 2018 dengan kerugian 300 miliar dengan 12.845 calon jemaah haji yang sudah menyetor. Dan uang ini digunakan untuk membeli kendaraan mewah. Pemilik travel dipidana dan aset-aset seperti mobil mewah serta properti disita. Kemudian yang terakhir, namun ini bukan yang terakhir kalinya penipuan berkedok umroh terjadi di Indonesia. Modus yang digunakan ini pemasaran masif
pembayaran lunas juga dari jemaah bahkan tanpa cicilan yang disediakan oleh Hanintur. Dan ini terjadi secara terus-menerus dengan kerugian sebesar 37,8 miliar rupiah dari lebih 1.800 calon jemaah umroh. Dan hukumnya, pimpinan travel ditahan dan diproses atas dasar penipuan dan penggelapan dana. Cara utama dan paling ampuh untuk terhindar dari penipuan travel umroh adalah dengan menerapkan prinsip 5 pasti umroh dan memverifikasi legalitas agen perjalanan. Yang pertama, pastikan travel mengantongi izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU. Pastikan Anda melakukan langkah-langkah konkret berikut sebelum melakukan pembayaran. Yang pertama, ini pasti cek travelnya, cek izin operasional PPIU, pasti jadwalnya, terus kemudian soal tanggal keberangkatan, maskapai dan nomor penerbangan yang jelas, pasti terbangnya, tiket pesawat PP harus sudah di-booking dan memiliki booking code yang sah, pasti hotelnya, nama dan lokasi hotel di Makkah serta Madinah sudah dipastikan, dan pasti visanya, visa umroh sudah diterbitkan atau dijamin prosesnya oleh kedutaan. Yang kedua, verifikasi legalitas melalui aplikasi resmi. Yang ketiga, waspada harga tidak wajar. Dan terakhir, amankan transaksi pembayaran Anda. Semoga niat Anda ke Tanah Suci dapat segera terlaksana dan terbebas dari penipuan berjenis apapun. Demikian NTV Insight, saya Muhammad Irsal, pamit. NTV Prime kembali usai jeda.